Dan ini sirkulasinya juga dibikin Belok, jalan ya. belok ya. Kalau misalnya orang kan males banget ya pas masuk langsung ngeliat Iya, langsung kaget gitu kan. Enak tuh ada prosesi kalau kita buatnya. Iya. Proses. Inilah kalau arsitek beneran. Dan ini lebarnya berapa? 2 meter? 2 meter ya. Oh, pasti gara-gara peraturannya. Benar sekali. Kalau misalnya di Jakarta itu sudah ada peraturan 2 meter itu nggak boleh dibangun begitu ya? Benar. Kalau nggak salah ya, supaya bisa lolos di perizinan. Oke, salah satu kalian kantor arsitek lo adalah membuat ruangan yang segitu jadi kelihatan lebih besar. Benar. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Di episode kali ini di Namu Bareng Belinda, teman arsitek kamu, kita lagi ada di area di Jakarta Selatan. Nah, di rumah yang ini gue pengen bawa teman-teman buat ngeliat. Ini adalah konsep rumah modern, minimalis, tropis yang menurut gue sangat ideal. Kenapa? Karena dia banyak banget bukaannya. Terus abis itu tampaknya menarik banget ya teman-teman ya. Terus di dalamnya itu juga keren banget lah pokoknya. Dia menggunakan bahan-bahan kayu asli yang diambil langsung dari Jepara. Nah, penasaran isinya rumahnya kayak apa? Yuk kita ketemu dulu sama arsitek. Hai, saya Anjar Aryo dari Aliani Arsitek. Kita banyak mengerjakan rumah-rumah tinggal dengan arsitektur tropis. Dan ini adalah salah satu karya kita. Mas Anjar, ini luas bangunannya sama luas tanahnya dan konsepnya apa sih bangunannya? Ini menarik banget loh nih. Terima kasih. Jadi luas tanahnya itu 172 meter persegi. Kalau luas bangunan kira-kira di 365 meter persegi ya. Ini berapa lantai berarti Mas? Total 3 lantai plus 1 buat area jemur di lantai paling atas. Oke. Kalau konsepnya? Konsepnya sendiri kita coba buat modern, minimalis, dan tropis tentunya. Karena kita hidup di negara tropis. Dan gue benar debatnya. Oke Mas, boleh ceritain nggak sih ini penggunaan atap pelana ini kenapa nih? Soalnya benar-benar gitu doang nih. Oh iya, sebenarnya nggak macam-macam lagi ya kan? Iya, nggak macam-macam. Ya ciri-ciri arsitektur tropis kan kita punya atap pelana, terus punya overstack yang jauh karena untuk naungan ya di bawahnya kan. Terus ternyata di awal owner juga pengen ada sesuatu di bawah bangunan atapnya itu. Oke. Jadi maka kita bentuk seperti ini. Dan hasilnya sendiri juga menghasilkan suatu bentukan yang menarik ya. Iya banget. Ayo, ada permainan kepriak ya gue bilang ya. Iya. Terus itu di ininya juga tajam ya. Berapa derajat sih itu Mas? 45 derajat sih. Oh benar-benar 45 derajat. Iya. Ya itulah teman-teman kalau misalkan atapnya itu dibuat biasanya kan 30 ya. Iya. Tapi kalau dibuat 45 dia lebih curam tapi looknya jadi lebih ikonik ya. Lebih ikonik. Oke, ini ceritain dong Mas, ini pagarnya nih pakai apa sih Mas? Jadi pagarnya sih kita pakai perforated ya. Oke. Karena owner juga maunya nggak terlalu masif, jadi tetap bisa orang bisa lihat ke dalam gitu. Rangkanya ya rangka besi hollow biasa gitu. Rangka hollow besi biasa, dia pokoknya kayaknya sejalan ya sama kanopinya ya. Iya, semuanya tuh kita coba buat senada sewarna gitu. Jadi nggak ada yang tabrakan gitu. Jadi warna-warna batu, warna besi, warna kayu, natural lah semuanya. Karena kita tropis ya. Tanah tropis itu ya. Oke. Dan ini carportnya ini dia cukup besar ya. Ini ukurannya berapa Mas? Ukurannya 5,5 kali 6 meter kalau nggak salah. Makanya di bagian situ juga masih bisa naruh ya barang-barang ya. Barang sepeda gitu macam. Oke. Dan di atas sini dikasih kayunya kayu asli ya Mas ya? Oh, kalau untuk di atap ya kayu asli, kayu ulin. Oke. Terus ini kita bikin ada panel gitu dari rotan sintetis. Sebagai penghalang panasnya matahari gitu. Itu lumayan kan? Ya lumayan. Ya ada barang ada harga. Ada harga. Ada keindahan juga yang dicari. Oke. Karena dia motifnya ini agak unik ya. Iya. Ini waktu bikin beginian pasti kayaknya agak lama nih mesennya nih ya, feelingnya gue nih. Bener, paling terakhir datang. Paling terakhir datang. Oh iya. Oke, di bagian sini ini berarti langsung ada bukaan nih ya. Iya, bukaan. Karena kita mau maksimal ya di dalam, jangan sampai boros listrik. Siang pakai lampu kan sebuah pemborosan ya. Betul. Tapi kali ini karena video kita minta dinyalain semua listriknya biar kelihatan ya titik lampunya. Bener. Jadi kalau mau nyontek juga lebih gampang ya. Iya. Oke. Mas boleh nggak aku masuk nih? Boleh banget. Ayo kita masuk. Oke, dan di sini ada pintunya gede banget. Pintu jati yang cukup besar. Ini pintu jati asli? Jati asli, langsung dari Jepara.
Oh, bukan main. Dan tebal. Dan tentunya berat juga ya. Nggak usah itu juga, Mas. Kusen aja setebal gini, ngeri sekali Iya. ini. Nah, ini langsung dari ownernya, jalan ke Ownernya Jepara. langsung jalan ke Jepara, langsung hunting sendiri, Oh, dibawa ke sini. ini tinggi plafonnya berapa, Mas? Tinggi plafon di 285. 285? Ya. Oh, gua ngerti. Mungkin gara-gara dia pintunya full kayak gini, 285-nya kelihatan lebih lega lagi ya. Benar, itu salah satu mengakalin. Mungkin kalau terlihat di kertas 285 pendek. Iya. Tapi kalau kita bikin kusen yang full, Heeh. tanpa ada ambang atas, Heeh. rasanya akan full dan lebih lega sih hasilnya. Oh, iya. Dan mewah juga ya. Iya, tentunya. Oke. Di bagian sini tuh ada apa nih, Mas? Ini ada lemari buat penyimpanan sepatu Oh, gitu. sepatu ya? Tapi ini juga nggak gitu doang ya. Dikasih ada Iya, lingkungan lagi ya. ada motifnya, jadi nggak polos gitu. Oh, iya, iya, iya. Kita butuh tekstur. Oh iya, tekstur. Terus habis itu di bagian sini ada area buat foyernya ya, buat Ya, nanti semacam foy juga. Dan juga mungkin kalau nggak ada tamu kita bisa buat pakai sepatu di sini. Dan ini sirkulasinya juga dibikin jalan ya, belok ya. Jadi orang benar-benar Nggak langsung situ. kaget ya, nggak langsung kaget lihat semuanya. Jadi ada pengantar ya kalau kita bicara, kita diantarkan dulu lihat. Oh iya, kayak lihat dulu ke Iya. sini gitu. Baru Tapi emang bener sih. Kalau misalnya orang kan males banget ya pas masuk langsung ngeliat Iya, langsung kaget gitu kan. Heeh. Karena itu ada prosesi kalau kita buatnya. Iya. Proses. Iya. Inilah kalau arsitek beneran. Kalau gua abal-abal. Oke, di sini ada tangganya, Ada tapi tangga. kita masuk ke dalam ruang utamanya Ruang ya. utamanya. Jadi ruang keluarga, ada ruang makan, dapur, dan ruang kerja. Jadi satu area. Oh, ini ruang kerja. Iya. Oh iya 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 iya. Ini karena prosesnya masih ya baru pindah lah ya. Iya. Jadi belum semuanya diisi ya. Karena emang awalnya kan pandemi, jadi ada kebutuhan buat kerja di Rumah. Oh, makanya inilah jadi meja kerjanya nanti. Oke. Dan di sini tuh bentar. Oh, ini HPL-nya mahal nih. Nggak kulit jeruk doang nih, ada cegokan-cegokan. Iya, ada urat. Oke, dan ini lantainya keren juga ya. Ya, kita cari yang ukuran besar 120 240 dengan motif semen ya. Karena kita lihat ada taman, jadi supaya menyatu dengan lingkungan sekitar. Oh iya iya, iya. Dan di sini ada sofa yang buat ruang keluarga ya berartinya ya. Terus di belakangnya langsung si tamannya. Si taman ya, ada pohon lagi. Oke, dengar-dengar ini ada cerita lucu nih. Jadi waktu itu owner katanya nggak mau. Katanya ya nggak kepikiran ada taman di sini. Iya. Karena ada cukup di belakang kan. Ya. Ternyata kita sedikit paksa nih. Oh, sedikit paksa. Ternyata dampaknya kan sangat banyak ya. Dan ternyata pas jadi juga yang punya juga happy banget ya. Iya, pastinya. Nah itulah teman-teman, kenapa kalau misalkan kadang kalau pas ngedesain, coba dengarkan sedikit sarannya dari arsitek. Karena somehow pas jadi ternyata efeknya wow banget. Apalagi ini dikasih sama pohon Kamboja yang kelihatannya udah cukup tumur ya. Benar. Dia udah kayak penari Bali nih sebenarnya. Modelnya juga bagus. Dan kalau gue sih pribadi dikasih kayak ginian malahan kelihatan lebih Menarik sih. lebih Oke lah. lebih ini artistik lagi. Nah di bagian sini ada apa nih Mas? Di sini tuh buat kamar mandi tamu sebenarnya. Oh, Cuman disebut powder room ya. boleh lihat nggak? Boleh. Boleh lihat nggak? Oke, wow. Kamar mandi tamunya presentable banget ya. Tapi proses ngisinya masih belum selesai ya, bisa dibilang ya. Masih belum selesai. Iya, contohnya nih masih ada kabel-kabel. Iya, masih banyak yang ya butuh proses. Iya, tapi kalau misalnya jadi kayaknya bakal bagus banget deh. Feeling ache ya. Iya. Terus di bawah sini tuh ada kayak Sini, karena butuh gudang ya yang tersembunyi. Jadi kita manfaatin ruang di bawah tangga sebenarnya ini. iya iya. Kita jadikan area penyimpanan. Tapi emang kita emang butuh Iya. bagaimanapun. Rumah kayaknya harus butuh ada gudang Betul. supaya nggak berantakan di sisi yang lain. Iya, dan ini pun juga gampang juga kalau misalnya pengen tutup suatu saat ya tinggal Iya. tutup aja kan. Awalnya emang ada pintu cuman mungkin belum ya. Iya ntar aja lah dulu biarin aja. Orang juga masih dibandingin gudang gue sih masih enakan ini sih. Oke lanjut. Mas ini berarti ukuran si ruangan ini nih berapa sih? Panjang mungkin di 15 meter dengan lebar 5 meter ya. Terasa seperti 6 meter.
Menurut gue sih salah satunya gara-gara si lantainya pakai yang Ukuran besar. slab-slab gede ini ya. Mas, ini ada dapurnya. Dan Iya. dapurnya ini kayaknya pakai slab gede juga ya. Iya benar. Wow. Supaya tidak ada potongan nut ya. Oh. Dan ini HT ya kayaknya ya. AT ya. Oh, oke. Dan pakai ini aja ya, HPL HPL ya. aja ya. Di bagian sininya ini emang sudah disiapkan untuk yang punya rumah emang suka baking ya kayaknya. Iya benar. Udah disiapin dari awal, permintaan dari awal posisinya, apa namanya, elektroniknya. Ada di mana-mana aja. Dan ini dari awal juga emang by design sama si arsiteknya kan ya. Iya benar. Posisinya akan begini. Posisi ya. Oke. Ini waktu Mas ngedesain begini nih, ini berapa lama sih ngedesainnya? Prosesnya lumayan ya. Mungkin ada 3 sampai 6 bulan ya. Karena harus ngobrol dulu. Jadi menggali dulu apa keinginan klien. Iya yang lama ya. Terus untuk bangunnya sendiri Mas, ini berapa lama sih? Bangunnya cukup lumayan ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Dia waktu itu ngebangunnya gimana? Pakai kontraktor kah atau pakai langsung Jadi ke tukang? langsung ke tukang si owner. Jadi kebetulan dia punya tukang kenalan ya. Yang biasa dia pakai mungkin di rumah sebelumnya. Atau rumah orang tuanya. Terus dia kenal, dia lanjut di sini gitu. Oh. Jadi semuanya dia handle sendiri. Oh, karena handle sendiri lah makanya kemungkinan besar agak lama ya. Iya. Gara-gara pemilihan finishing. Finishing. Iya. Pertama finishingnya emang harus dipilih karena Oh, gitu. Jadi dia Iya, turun sendiri. Turun sendiri. Oh, oke. Terus waktu itu pas bangun ini ininya berapa sih per meternya? Waktu itu tahun berapa? Perkiraan tahun 2022 ya. Mungkin sekitar 7 juta waktu itu. 7 juta ya. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin udah 9 10 ya. Mungkin ya. Material naik, Wak. Terus orang juga tukang minta. Tukang juga naik. Naik juga. Ya segitulah kira-kira ya teman-teman. Tapi kalau di bangunan itu ada barang, ada harga. Selalu begitu. Benar sekali. Oke. Lanjut dong Mas. Ini taman belakangnya. Ya, ini ada taman belakang. Taman belakangnya nih berapa meter nih Mas? Lebar 2 meter dengan panjang 8 meter ya. Oke, dan dia sistemnya itu bisa dibuka ya? Buka, ya sliding. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi bisa full. kebuka hampir Hampir setengahnya. setengahnya ya. Oke. Dan ini lebarnya berapa? 2 2 meter ya. Oh, pasti gara-gara peraturannya. Benar sekali. Ya, Harus ada jarak bangunan. Iya betul. Kalau misalnya di Jakarta itu sudah ada peraturan 2 meter itu nggak boleh dibangun begitu ya? Benar. Kalau nggak salah ya, supaya bisa lolos di perizinan. Nah ini salah satu contohnya teman-teman, kalau 2 meter itu bisa diapain nih? Jadi ada setengah dikasih sama taman kering. Taman kering ya, batu-batu. Kita taruh batu-batu. Sini kita bisa buat tanaman. Dan itu masih cukup lega ya suasananya ya. Nah di belakang ini Mas, ini pakai apa sih Mas? Ini kita pakai cat tekstur ya. Cat tekstur. Iya, kita bikin pola dulu supaya kita nggak monoton juga. Terus kita kasih cat tekstur. Oke. Kesannya batu alam juga. Semen ya. Dan itu tali airnya cukup rapi ya. Itu dikasih apa itu Mas? Karena kita pakai aluminium. Oh ada U-channel-nya. U-channel ya. Oke. Dan di bagian sini nih ada apa nih Mas? Ini ada sebenarnya ini tuh posisi pompa air existing. Jadi dari awal bangunan ini, jadi kita manfaatin lagi posisinya. Ya kalau misalnya dia pump juga ini buat jadi cadangan ya. Iya. Dan di belakangnya itu ada tangga puter tinggi banget. Gue kayak ngeliat Rapunzel ke atas ini depan. Ini untuk ya jalur buat reservis si Mbak ya. Sekarang lanjut dong Mas ke lantai 2-nya. Di lantai 2-nya ini, oh ya ceritain dong. Alinea Arsitek ini udah berapa lama sih berdiri? Jadi kita berawal dari awal-awal pandemi ya. Kita coba bangun Alinea dari awal, dari klien yang sedikit. Sampai ya sekarang lumayan. Moga-moga setelah ini lebih banyak lagi. Amin. Nah, di bagian tangganya ini pakai apa nih Mas? Ini SPC. SPC ya? Iya. Dan di bagian tangannya supaya, kan suka banyak orang lupa ya kalau misalnya dikasih penerangan ya. Jadi supaya nggak lupa dikasih jendela ya. Maksimalin cahaya masuk ke.
Ini kalau misalnya nggak dinyalain pun juga sebenarnya dia udah Masih terang banget ya. terang banget. Dan ini pakai apa sih Mas? Pakai kaca tempered kah? Iya, kaca tempered tanpa frame ya. Oh, oke. Ini dengan new channel langsung ditanam ke dinding. Ah, ya benar. Biar lebih kuat ya. Iya, Dan biar rapi lebih kuat juga dan ya. rapi. Kadang kalau misalnya dimasukin ke dalam tuh kadang grepes ya. Iya, pasti the best. Kita butuh new channel. Makanya butuh channel nih. Butuh hal pabrikasi. Betul. Dan di sini tangganya pun pakai kayu beneran lagi ya. Iya, kayu beneran lagi. Dan Solid lagi. Ini jati juga kah? Enggak kan? Kalau ini enggak ya. Oh ini enggak ya? Iya teman-teman ya, kalau misalkan kayu itu ada fungsinya masing-masing. Jadi bukan berarti, wow jati paling bagus semuanya dipakein jati. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kalau misalnya ada bagian luar dipakai ulin. Kayak ulin ya. Tapi kalau misalnya yang agak butuh keindahan kayak pintu kayak gini nih, pakai Full jati. ya. Kenapa? Jati. Karena dia ada teksturnya Ya, sama ada motifnya, uratnya. gitu. Nah, kita udah di bagian atas nih. Di bagian atas ini ada apa aja sih, Mas? Ini ke kamar-kamar anak terutama ya. Oh, kamar anaknya ya? Iya, cuman ini belum jadi tuh. Oh, ya namanya ngisi rumah ya, nggak boleh Iya. buru-buru ya. Kalau buru-buru, Proses. kalau buru-buru jadinya marah-marah. Marah-marah. Nah, ini kamar mandinya mirip juga dengan kamar mandi di bawah ya? Iya, mirip-mirip. Oke. Nah, ini kamar tidurnya, ceritain dong, Mas. Ini gimana sih nih posisinya nanti? Posisinya bednya akan di sini, menghadap ke sana. Oke. Iya, jadi dia dapetin view taman juga. Oh, dan tinggi juga ya Iya, full. jendelanya ya? Biar lega soalnya ruangannya. Iya, sebelah sana juga full juga ya? Full, ya. Oh. Kita selalu bikin bukaan full. Biar bener-bener udaranya masuk. Udara semua. masuk, cahaya juga masuk. Oke, kalau yang di kamar anak ini juga ya? Iya, ini sama. Dan pintunya mewah sekali. Aduh, impian banget ya punya pintu kayak gini ya. Kalau ini Warnanya pink. Pink, ya. Oh, ini buat anak perempuan. anak perempuan. Karena kelihatan nih teman-teman, kalau misalnya ini kayaknya ownernya pengennya naruhnya barang-barang yang berkualitas Benar semua. sekali. Ininya aja gede, terus saya kusennya tebel banget. Jadi kayaknya kalau misalnya belum ada yang bener-bener berkualitas, kayaknya dia belum mau deh. Ya, harus puas soalnya. Harus puas. Dan dan jendela-jendelanya pun juga pakai Finish good. finish good semua. Yang notabene itu kalau finish good bedanya sama yang sebelah itu dia lebih kedap. Kedap. Yang ini kamar anaknya. Udah bangun belum ya? Kayaknya belum deh. Kayaknya belum ya. Yaudah, kita lanjut aja ke lantai 3-nya. Ini di kamar utamanya. Ya, kamar utama. Kita masuk kamar utama. Dan nggak langsung ngeliat ya. Iya, itu yang harus kita akalin supaya kita masuk ke kamar. Ini kan kamar utama ya. Kita nggak enak kalau langsung lihat kasur atau lihat tempat tidur gitu kan. Dan secara penataan interior juga sebenarnya kurang bagus ya. Benar sebenarnya. sekali. Waktu sekolah gitu bunyinya. Nggak boleh langsung Pelajarannya situ. begitu ya. Iya, pelajarannya gitu. Dan terus ini di sini berarti kita ditaruh dulu ke daerah foyer Iya, begini. sebenarnya foyer kita ngeliat taman sih sebenarnya. Ya. Oh gitu. Itu bisa. Iya ini dia. Oke, dan Kita itu bukaan. langsung ada ke kamar anaknya kelihatan Iya. juga ya. Bisa mengawasi kamar anak. Oke. Jadi ini langsung ke kamar utamanya. Iya, ini kamar utamanya. Ini tadi yang di bawah atap segitiga. Berarti ini atapnya pakai struktur apa ini, Mas? Pakai baja konvensional. Baja Iya, konvensional. WF. WF. Abis itu ditutupin ya? Iya, kita tutup. Oh iya, atapnya itu pakai bitumen. Gitu men ya. Dan ini di bawahnya karena dia pakai baja, jadi kemiringannya bisa diekspos juga nih. Dimaksimalkan ya. Dan Jadi ini kita pakai bisa dapat apa ya? tinggi. Iya, dapat tinggi banget dan suasananya kayak ada di Bali sih, kayak villa ya. Iya. Gara-gara ada si ininya. Balokan buatan ini ya sama motif siling yang kayunya ini ya. Ini kayu asli kan? Kayu asli ini. Oke. Nah, buat ngakalin supaya tetap ada lampunya. Biasanya kan kalau miring gini kan susah ya kalau pas ganti bohlam ya. Benar. Makanya dikasihnya lampu rel begini. Lampu rel ya. Bisa diatur kemiringan dan posisinya kapanpun. Nah, sebelum itu kita lanjut lagi. Ini kamar tidur utamanya. Ini kayaknya 2x2 ya. 2x2. Yang punya rumah juga baru punya baby nih teman-teman. Iya, Baru 1 tahun. Makanya kita dari tadi ngomong pelan-pelan. Soalnya dia lagi bobo.
Nah, di sini langsung ada ke Teras yang cukup besar. oke. Di sini terasnya kelihatan ya, ternyata yang tampak di depan itu dia buatan ya, dari besi doang ya. Iya, dari besi. Besi plat gitu aja Besi ya. plat aja. Dan di situ nanti harusnya dikasih lampu lagi ya. Iya, ada lampu cuma masih belum terpasang. Nanti nunggu, Nanti. nunggu moodnya. Dan di sini Mas, ini tuh ada jalur apa ini Mas? Ini tuh sebenarnya cara kita ngakalin terhadap tampias air hujan dari atap. Oh, oke. Jadi ceritain dong Mas. Jadi kan kalau kita teruskan atapnya ke sini, dampaknya kan tetangga. Iya betul. Ya, Jadi kayak- itu iya. buat mengakali supaya tampiasnya itu nggak ke tetangga, ya. tetangga, iya. Oke. Dan kita manfaat lainnya kita bisa bikin bukaan di sini Oh iya tanpa benar-benar. takut terganggu. Tanpa takut suatu saat kalau tetangga bangun setinggi ini nggak Iya, ketutupan. Dan itu jaraknya berapa sih Mas? Jarak ke samping ada di 80 cm. Oh, sebenarnya cukup ngorbanin 80 cm Iya. aja. Habis itu kita bisa dapat ketidakkhawatiran sama tidak menyusahkan Menyusahkan tetangga. tangga, ya. Iya. Perlu diingat teman-teman kalau misal punya rumah, even sampai drainase air hujannya pun juga jangan sampai ke tetangga ya. Mengganggu, ya. Harus ditelen sendiri lah. Iya, kita kita sendiri. Mas, ini untuk ukurannya, ini kan ada sofa, ada tempat tidur, ada baby script, ada ruang kerja juga masih bisa perintilan begini. Ini ukurannya berapa sih Mas? Ukuran tuh lebar 4,5 kali 5 meter. Ah, oke. Hanya buat kamar ini tok ya. Iya, benar. Tapi rasanya, kayak salah satu kalian kantor arsitek lo adalah membuat ruangan yang segitu jadi kelihatan lebih besar. Deh. Benar. Soalnya ini rasanya nih, gara-gara si atasnya ini, kelihatannya kayak 6 meter ya malahan. Tapi Kita gua nggak punya percaya loh. volume. Tadi gue gak percaya loh, kayak pas lu bilang cuma 4, hah? Kayak enggak deh. Tapi pas kita hitung-hitung Kita lagi hitung, tuh iya. beneran 4 ternyata ya. Oke. Dan lucunya nih teman-teman, di bagian sini nih ada cat kamprot. Biasanya cat kamprot kan di dalam rumah ya? Di luar rumah. Di luar, ini. Nah ini yang di dalam. Cat tekstur. Nah cat teksturnya ini gayanya kayak pasir yang ditempelin ke sini ya? Benar. Oke. Dan ini pakai apa nih Mas? Cuman gypsum. Oh cuman gypsum doang ya? Gypsum di finish cat. Soalnya dia nggak sampai naik ke atas ya? Iya, nggak sampai di ke atas. Jadi dia buat jadi body belakangnya Jadi body belakangnya si klosetnya. Oke. Dan di sini ada meja rias. Dan ini adalah wardrobe impian semua orang. Memiliki islandnya sendiri. My God. Dan island ini ternyata ya teman-teman, buat ngakalin kalau misalnya kita punya ruangan yang kayak agak persegi, tengahnya nih Tengah kosong, kopong. iya. Tapi ini ukurannya berapa sih Mas supaya bisa dapetin lemari pakaian impian ini, ruang walking closet impian ini? 4,5 kali 3. 4,5 kali 3 ya? Soalnya lebar ini cuma 60 cm doang ya berarti ya? Iya, cuma 60 cm doang. Oke. Dan di sini jalannya supaya enak tuh kayaknya dikasih 1 meter, 1 meter, sampai 80 juga enak ya? 80, 90 lah, oke. 90 lah oke ya? Oke. Dan di sebelah sini ada apa nih Mas? Di sini ada kamar mandi utama. Kamar mandi utamanya ada Bathtub. kayak di hotel. Benar. Oke, langsung ngeliat bathtub, ada ruang showernya sendiri, ada ininya sendiri. Oke. Dan ini mozaiknya beda ya? Beda ya, motifnya beda. Warnanya lebih gelap ya. Dan ini plafonnya berapa Mas? 280. 280 juga? Oke, makanya ruangannya pun juga kelihatannya lebih lega ya. Kita juga ada jendela makanya. Oh iya ada jendelanya. Coba. Kan kalau mandi kan agak deg-degan ya. Karena dia tinggi, jadi nggak perlu takut ada yang ngeliatin ya sebenarnya ya. Ini juga karetnya kan bisa dibikin gini kan. Nggak harus dibuka. Iya, nggak perlu dibuka semua. Iya. Oke. Ya seperti ini nih. Oh ya. Jadi kalau kayak gini, orang yang ngelihat itu pun juga bisa ketutup ya, karena kan dia bisa ngikutin derajatnya ya. Iya. Jadi tanpa lampu pun juga dia tetap terasa kayak terang ya. Terang. Dan luas jadinya. Banget sih.
Dan di bagian sini Mas, ini tuh kayak ada pintu. Mohon maklum karena anaknya masih 1 tahun, jadi pasti butuh refrigerator buat AC. Di sini ada apa nih Mas? Ini ada kamar ART. Kenapa dia ada langsung ke ART? Karena suatu saat ketika ART mudik, memudahkan dia buat cuci. Tanpa harus dengkulnya kenapa-napa. Benar. Tanpa harus bolak-balik. Ya betul. Ya udah, makasih banget ya Mas. Ya, terima kasih Ajar banget, ya, udah sama-sama. boleh masuk-masuk ke Iya, rumahnya. pasti. Udah boleh dimintain izin sama yang punya rumah buat masuk-masuk. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram Biro Arsiteknya di apa? Di Alinea Architects. @alinea architects langsung. @alinea_architects. Oh, oke. Jangan lupa di follow ya teman-teman buat lihat rumahnya udah pernah bikin apa aja. Tapi gue bisa make sure ini salah satu tampak yang paling menarik yang pernah gue datang. Wah, terima kasih karena tropis tadi ya. Iya, dan sesuai banget sama iklim cuaca negara kita ini yang sekarang udah gak jelas lagi kapan hujan. Kapan musim panas, kapan musim hujan ya. Iya. Ya udah teman-teman, makasih udah tonton kita sampai habis. Jangan lupa tonton episode lainnya di @arsitektur Indonesia. Kita juga ada TikTok dan Instagramnya. Ciao. Dah.